Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ismawati, nomor induk mahasiswa 2323520071 dari kelas PGSD 3, program PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024, FKIP Univet Bantara Sukoharjo. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait seminar pendidikan profesi guru dengan topik bahasan sebagai berikut. Mata kuliah PPG Prajabatan. Yang kedua, tahap identifikasi diri. Yang ketiga, refleksi mata kuliah. Selanjutnya, pengalaman bermakna. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Artefak pembelajaran yang mendukung. Desain, inovasi, dan rencana tindak lanjut, serta paradigma baru terhadap makna guru. Selama saya mengikuti program PPG Prajabatan di Univet Bantara Sukoharjo, saya telah menempuh selama 2 semester dengan mata pelajaran yang saya tempuh sebagai berikut. Yang pertama, Filosofi Pendidikan Indonesia, Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1, serta praktik pengalaman lapangan 1, computational thinking, pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2, praktik pengalaman lapangan 2, proyek kepemimpinan, seminar pendidikan profesi, serta PKKS atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pada tahap identifikasi diri terdapat visi pribadi pendidikan di Indonesia. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia ialah pendidikan yang dapat mengembangkan potensi peserta didik, dapat menciptakan generasi yang berkarakter, serta generasi yang dapat menanamkan dan menerapkan nilai-nilai dalam kebaikan kehidupannya, memberikan pendidikan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, visi pribadi terhadap sosok calon guru. Visi pribadi saya sebagai sosok calon guru dengan mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, minat peserta didik dalam wujud profil pelajar Pancasila. Saya ingin menjadi guru yang kreatif dan inovatif agar dapat merancang pembelajaran secara aktif dan menyenangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Saya juga ingin selalu meningkatkan kemampuan mengajar agar dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia agar lebih baik. Selanjutnya merupakan refleksi mata kuliah. Prinsip pengajaran dan asesmen 2, topik 1 membahas mengenai pemahaman karakter peserta didik melalui asesmen awal. Topik 2 membahas mengenai teaching at the right level. Topik 3 membahas mengenai culturally responsive teaching. Pengalaman bermakna. Pengalaman belajar yang paling bermakna bagi saya pada topik 3 yaitu mengenai culturally responsive teaching. Nah, mengapa pengalaman ini menjadi bermakna bagi saya? Karena setelah mempelajari topik ini, dalam pendekatan CRT itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi pembelajaran dengan budaya peserta didik. Melalui pendekatan CRT ini dapat meningkatkan keaktifan peserta didik, membantu memperkuat identitas budaya peserta didik, mengembangkan rasa percaya diri, membantu peserta didik dalam melihat hubungan materi pembelajaran dengan pengalaman hidup mereka. Selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Dari seluruh rangkaian refleksi pembelajaran yang saya lalui selama mengikuti program PPG Prajabatan, terdapat satu mata kuliah yang paling bermakna, yaitu pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 2 pada topik 3 terkait dengan pendekatan
Culturally Responsive Teaching atau CRT pada proses pembelajaran Culturally Responsive Teaching atau pengajaran responsif budaya adalah model pendidikan teoritis dan praktik yang tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga mengintegrasikan budaya dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan CRT, bertujuan untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang. Mengapa memilih topik tersebut? Melalui pendekatan CRT ini dapat meningkatkan keaktifan peserta didik, membantu memperkuat identitas budaya peserta didik, mengembangkan rasa percaya diri, membantu peserta didik melihat hubungan antara materi pembelajaran dengan pengalaman hidup mereka. Artefak pembelajaran yang mendukung, yang pertama, modul ajar CRT dan video pembelajaran. Artefak ini merupakan dokumentasi pendukung pada praktik pembelajaran dengan pendekatan CRT yang dilakukan sebagai bukti atau bentuk perwujudan nyata dalam pembelajaran dengan pendekatan CRT di kelas. Desain inovasi adalah modul ajar yang telah dihak ciptakan. Rencana tindak lanjut yang pertama, merancang dan menyusun bahan ajar yang lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, mengikuti pelatihan guru tentang mengintegrasikan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT dalam pembelajaran. Yang ketiga, selalu mengupgrade pengetahuan mengenai pembelajaran dengan pendekatan CRT. Yang terakhir adalah memaksimalkan pengetahuan dan kemampuan diri untuk dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik. Paradigma baru terhadap makna guru. Pandangan sebelum PPG, saya beranggapan bahwa seorang guru bertugas mengajar peserta didik dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik serta bertanggung jawab atas peserta didik agar mempunyai karakter yang baik. Seorang guru dikatakan berhasil apabila peserta didik mendapatkan nilai yang baik serta terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Pandangan setelah PPG, guru memahami kebutuhan peserta didik. Setelah saya mempelajari prinsip pengajaran dan asesmen 2, guru sangat penting untuk dapat mengetahui kebutuhan peserta didik. Hal ini dikarenakan dalam merancang pembelajaran perlu membuat asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan, gaya belajar, serta budaya peserta didik. Dengan hal tersebut, dapat tercipta pembelajaran yang interaktif dan menarik. Selanjutnya, guru merupakan agen perubahan. Dengan perkembangan zaman, guru harus selalu menambah dan mengembangkan pengetahuan untuk terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Sekian presentasi terkait seminar PPG yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang sudah membimbing saya dalam menyusun seminar dengan baik. Saya menyadari bahwa pada proses penyusunan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya menerima saran dan kritik. Dan saya juga berharap semoga desain inovasi yang sudah saya susun dapat memberikan manfaat, dapat menginspirasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
datang di Kampus Pejuang Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.